Kalau dulu skill teknik itu bisa terpakai selama 10 tahun. Sekarang kurang dari 4 tahun. Jadi kalau kita punya skill technical kayak contohnya ya, coding, terus desain, itu tuh sekarang kurang dari 4 tahun gitu ya. Perlu di-upgrade gitu ya untuk teknik technical yang lain. Tantangan dunia kerja saat ini tuh berpacu dengan teknologi ya, perkembangan AI cukup cepat sehingga membuat skill-skill teknik itu menjadi cepat, kalau di situ bahasanya cepat tidak terpakai atau cepat usang gitu. Banyak juga kan ketika perkembangan teknologi berkembang, akhirnya pekerjaan yang sifatnya teknikal itu banyak digantikan oleh teknologi atau AI gitu ya. Kalau dulu skill teknik itu bisa terpakai selama 10 tahun. Sekarang kurang dari 4 tahun. Jadi kalau kita punya skill technical kayak contohnya ya, coding, terus desain, itu tuh sekarang kurang dari 4 tahun gitu ya. Perlu di-upgrade gitu ya. Studi di lebih dari 1.000 pekerjaan sejak tahun 2005 sampai 2019. Lalu ada 70 juta transisi karir dari waktu ke waktu. Dalam riset itu mengkategorikan 2 variabel, yaitu variabel keterampilan dasar atau di situ dibahasakannya menjadi basic skill atau foundation skill. Kalau kita mengenalnya soft skill ya, dan keterampilan yang tinggi advanced skill gitu ya. Hasilnya adalah secara kesimpulan bahwa orang-orang dengan soft skill atau foundation skill yang tinggi cenderung dia karirnya lebih panjang, lebih berjenjang, lebih cepat maju, lebih penghasilannya lebih banyak, lebih cepat belajar yang terjadi di industri pekerjaan gitu. Bagaimana akhirnya soft skill itu berpengaruh? Pertama, soft skill itu ada isunya adalah poin pertama adalah raise a worker ceiling. Jadi ceiling itu kan plafon ya kalau bahasa kita. Jadi bagaimana akhirnya dengan adanya foundation skill atau soft skill, para pekerja ini atau para SDM ini dia punya jenjang karir yang tinggi sehingga dia bisa range jenjang karirnya jauh lebih banyak gitu sehingga dia bisa maju lebih lebih kuat gitu ya. Ini dilakukan juga di NBA gitu ya. Tim di NBA itu tidak dipilih melalui yang top scorer yang mainnya bagus gitu ya. Tapi dilihat dari mana orang-orang yang basic skill-nya paling baik gitu ya. Mungkin, di hari pertama mereka bukan pemain yang unggul, belum tentu mereka menang, yang terbaik dan segala macam, tapi orang tersebut memiliki kemampuan grow yang lebih tinggi. Ditunjukkan aspeknya itu ada speed agility-nya, ball control-nya, positional sense, dan shooting form. Jadi memang dilihat dari tiap orangnya. Ada juga perusahaan Jane Street Capital, ini perusahaan pasar modal kali ya. Jadi mereka itu merekrut karyawan bukan yang jago trading, tapi mengambil karyawan yang punya kemampuan dasar matematikanya yang kuat gitu ya. Sehingga kemampuan itulah yang jadi dasar sehingga para karyawannya itu bisa belajar lebih mendalam, lebih berkembang lebih jauh, sehingga ketika ada perkembangan butuhnya apa, dia bisa di-improve menjadi lebih baik. Itu poin pertama, bahwa soft skill itu berpengaruh terhadap perkembangan karir seseorang. Yang kedua, provide flexibility in fast changing world. Jadi dia orang yang dengan foundation skill yang kuat, yang bagus, dia bisa fleksibel dengan perkembangan zaman. Jadi studi menemukan bahwa pekerja dengan beragam keterampilan dasar lebih adaptif terhadap perubahan industri gitu ya. Kalau di sini kasusnya lebih umum, ditemui di berbagai perusahaan yang basisnya teknologi ya, Adobe Flash, Hadoop. Hadoop ini perusahaan engineering, blockchain gitu ya, bahwa karyawan yang memiliki kemampuan spesifik hanya bisa bertahan di waktu teknologi itu sedang marak gitu ya. Setelah itu udah nggak terpakai lagi. Jadi dan perusahaan pun perlu mengeluarkan investasi lagi untuk akhirnya melatih mereka gitu ya. Ya kalau nggak terpakai ya ya bahasa kasarnya dibuang gitu. Nah, para pekerja yang memiliki kemampuan yang kuat dalam memecahkan masalah, kalau problem solving itu, sebutannya ya, gaya komunikasi yang jelas, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik dalam tim, pada akhirnya bisa dipakai kembali di perkembangan teknologi apapun. Poin ketiga tadi kan berpengaruh ke jenjang karir, terus juga bisa fleksibel dengan perubahan zaman, dan soft skill ini bisa merekatkan talent-talent yang ada, knit talent together gitu ya. Kalau di sini dibahas tentang social skill.
Bagaimana akhirnya social skill ini jadi bahasan utama di sini, poin ini ya, sub poin ini. Di studi ini dilakukan analisis terhadap jutaan resume dan ulasan karyawan sejak tahun 2007. Banyak perusahaan yang membuka lowongan itu menekankan kolaborasi, pembinaan, dan pengaruh. Jadi itu yang diutamakan, gitu ya. Nah, kalau tadi kan dari sisi pekerja, kalau di sini dari sisi perusahaannya, bagaimana akhirnya perusahaan yang memperhatikan kemampuan dasar itu jauh lebih bisa berkembang. Yang dicontohkan di sini Amazon ya. Amazon di tahun ini dia mengeluarkan upskilling sebesar satu upskilling untuk para karyawannya ya, untuk melatih kemampuan teknik yang baru, itu mengeluarkan investasi sebesar $1 miliar untuk peningkatan kemampuan baru. Artinya nanti kalau dengan perubahan zaman bisa jadi dia mengeluarkan segitu atau lebih banyak. Jadi perlu investasi yang lebih besar sebenarnya buat karyawan untuk melatih kemampuan yang fit in sama perkembangan zaman. Di sini bisa tergambar bahwa perusahaan pun juga akhirnya berkorban banyak. Sehingga apa sih yang butuh dipertahankan gitu ya dari awal? Kalau di sini Spotify akhirnya berinvestasi dengan sistem bahwa ada model squad di dalam perusahaannya yang dapat menjembatani desain produk dan pemasaran dalam satu lintas fungsi yang otonom. Jadi mereka buat squad-squad gitu. Google pun melakukan case study terhadap ulasan pekerjanya berjudulnya Oxygen Project, menemukan bahwa manajer terbaik itu manajer yang unggul dalam pembinaan. Dia bisa membina timnya, komunikasinya baik, dan bisa menciptakan kolaborasi lintas tim. Dan bahkan di Google ini menggunakan perilaku soft skill tersebut sebagai kriteria promosi utama. Gitu ya. Soft skill di sini yang di-highlight adalah dalam subbab ini adalah empati, komunikasi lagi ya karena sosial, resolusi konflik, dan mengkoordinasikan berbagai keahlian. Kayak gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau yang pertama, poinnya adalah hire the high candidates. Gitu. Bagaimana akhirnya sebuah organisasi atau sebuah perusahaan bisa men-screening kandidat terbaik di perusahaannya melalui screening kekuatan yang pondasi soft skill terbaik. Nah, yang kedua adalah develop your people. Kalau di sini kan dari sudut pandang leaders ya, sudut pandang organisasi. Develop your people. Bagaimana akhirnya organisasi mau berinvestasi besar di awal karir development pekerjanya untuk menguatkan soft skill-nya, terutama di aspek komunikasi, kolaborasi, dan learning agility. Yang ketiga adalah lead your teams. Dan leader itu bisa memainkan peran kunci di modeling dan reinforcing foundational skills itu di pekerjaan sehari-harinya gitu. Bahkan di aktivitas sehari-harinya itu bisa dilakukan gitu untuk modeling, reinforcing soft skill-nya seperti apa. Contohnya apa? Di sini diungkapkan bahwa ada recognizing and rewarding behavior, bagaimana kita merecognize kemampuan tim kita, mereward behavior gitu ya dengan memuji atau mentraktir mungkin kalau ada kelebihan dan lain-lain gitu ya. Ada collaborative problem solving dan cross functional learning, bagaimana diciptakan dalam tim gitu ya. Sarananya banyak, ada peer feedback, ada mentoring, ada team retrospective.